Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kami bisa bersekutu di dalam doa kami pagi ini dan juga merenungkan firman Tuhan. Mohon Tuhan menyertai dan memberkati di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Bila Tuhan yang beserta dan menyingkapkan kebenaran untuk kami mengerti dan kami lakukan. Dengarkan doa kami ya Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara sekalian, saya ajak kita lihat Lukas pasal yang ke-1 ya. Ini tentang nyanyian Zakaria. Di Lukas itu mencatat ada 3 nyanyian ya seputar peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama itu adalah nyanyian Maria, kemudian nyanyian Zakaria dan nyanyian malaikat ya. Hari ini saja kita lihat dulu nyanyian Zakaria di Lukas 1 ayat 67 sampai dengan ayat 80 ya. Saudara perhatikan di Alkitab masing-masing. Nanti saya akan bacakan buat kita. Zakaria pasal 1 ayat 67 sampai 80 ya. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh nabi-nabi yang kudus untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut nabi Allah yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu tumbuh, bertambah besar dan semakin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Jadi saudara, ini sekali lagi nyanyian Zakaria ya. Saudara mungkin pernah mendoakan sesuatu itu untuk jangka waktu yang lama sekali ya. Misalnya mungkin kalau yang pasangan yang belum menikah dan terus mendoakan anak yang diinginkan, diharapkan. Jadi terus berdoa ya, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun berdoa belum juga ada jawabannya ya. Nah, saya pernah berdoa juga untuk hal yang lama sekali. Salah satunya itu adalah orang tua saya bisa percaya Tuhan. Jadi kalau saya hitung-hitung kira-kira mungkin sekitar 30 tahun bahkan lebih ya saya berdoa untuk mereka sejak saya sendiri dibaptis sampai mereka dibaptis itu jaraknya 30 tahun lebih gitu Saudara. Ya, tapi kita merasa waktu doa kita dijawab itu betapa sukacitanya ya seperti tadi Ko Ing Hua sharing ya, doa untuk PI orang, tetapi Tuhan kasih hasil, orang itu mau terima Tuhan, itu sukacita yang luar biasa. Apalagi kalau untuk hal yang sudah lama kita doakan dan akhirnya bisa Tuhan jawab, wah ini luar biasa. Ya, sukacita itu menerima jawaban dari Tuhan itu begitu gembira hati kita, meluap dengan sukacita yang besar, gitu ya. Apalagi kalau untuk tampaknya hal-hal yang mustahil bagi kita, tapi kita terus mau bertekun di dalam doa, tiba-tiba Tuhan jadikan apa yang mustahil itu terjadi untuk kita. Nah, itu akan mendatangkan satu sukacita yang besar. Kalau kita lihat pergumulan
keluarga Zakaria ini, ya, Lukas juga mencatat pergumulan keluarga ini. Elizabeth dikatakan mandul, ya. Keduanya lanjut umur dan tidak punya anak. Dan mereka berdoa untuk itu, ya. Terus berdoa untuk sesuatu yang mustahil ini. Mandul, tapi mereka nggak berhenti berdoa. Tampaknya mustahil, ya, berdoa karena ini udah mandul, ya, bukan 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 normal begitu, ya. Mandul tapi terus berdoa sampai di detik-detik sebelum berita itu sampai kepada mereka, mereka terus berdoa untuk itu. Jadi ini satu ketekunan berdoa di dalam diri kedua orang tua yang sudah lanjut umur ini, Zakaria dan Elizabeth. Mungkin kita bisa belajar dari poin ini juga, ya. Terus bertekun di dalam doa, mendoakan banyak hal, mendoakan pelayanan, mendoakan hal yang kita inginkan yang tampaknya mustahil pun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan mereka berdoa terus, ya, sampai mereka sudah lanjut usia pun masih tetap berdoa. Nah, saudara, bagi pasangan suami istri sekali lagi yang sudah lama sekali menikah dan belum dikaruniai anak, ini satu hal yang biasa mereka berdoa. Wajar mereka itu berdoa untuk itu. Ya, mengharapkan ada anak yang dilahirkan. Nah, waktu Zakaria itu bertugas satu kali di dalam bait suci, tiba-tiba malaikat datang dan mengatakan, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ini di Lukas 1 ayat 13 dicatat, ya. Nah, waktu mendengar ini, responnya Zakaria ini bukannya langsung gembira, ya, secara langsung menampakkan sukacita. Tapi dia tidak percaya dulu. Dia nggak percaya dengan perkataan malaikat. Ini kan sesuatu yang mustahil bagi dia, makanya dia sulit untuk percaya bahwa akan ada anak yang lahir dari istri yang mandul itu. Makanya Tuhan memberikan satu apa ya kebisuan sehingga sampai dia anak itu lahir dia baru bisa bicara. Jadi selama Yohanes dalam kandungan Zakaria itu bisu, saudara kan. Jadi sudah bisa bayangkan waktu ini diberitakan anak itu akan lahir, ya itu seharusnya kan reaksinya senang, tapi dia itu merasa tidak percaya akan perkataan itu. Dan apa yang terjadi ketika hal itu menjadi kenyataan, apa yang didoakan menjadi nyata, apa yang dianggap mustahil sekarang terjadi. Saudara, ini pasti satu umumnya ini satu sukacita yang besar bagi setiap orang. Ya, dan makanya ketika lidah Zakaria itu terlepas, dia mulai bisa bicara, Zakaria langsung menyatakan kegembiraannya melalui satu nyanyian. Ya, nah, cuman yang menarik dari nyanyian ini adalah eh, bukan tentang anak itu, anaknya sendiri, bukan, saudara. Ya, memang ada bagian yang menyebut di dalam nyanyian itu tentang Yohanes, tapi hanya disebut sebagai orang yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Jadi nyanyian Zakaria ini dominannya itu bukan tentang anak. Fokus utamanya tetap bukan tentang anak, ya. Kalau orang lain mungkin sudah lama menantikan anak, semua kegembiraan itu karena anak yang lahir. Semua pembicaraan tentang anak, semua fokus tentang anak. Tapi Zakaria berbeda. Dia melihat anak ini tetap bukan yang utama di dalam keluarga ini. Anak ini bisa lahir, bisa ada sebagai mujizat Tuhan karena istrinya mandul. Ini adalah untuk dipakai Tuhan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Jadi Zakaria itu bisa melihat sesuatu rencana Tuhan yang besar melalui anak ini juga, ya, Yohanes Pembaptis ini. Tuh, dia bisa melihat ini fokus utamanya adalah Yohanes ini hanya dipakai untuk mempersiapkan jalan bagi sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu kedatangan Mesias, saudara. Kenapa bisa demikian, saudara, ya? Dia bisa melihat rencana Tuhan ini, melihat hal yang besar ini. Alkitab sudah mengatakan bahwa Zakaria itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Di ayat-ayat awal itu sudah dikatakan, ya, Zakaria itu dipenuhi dengan Roh Kudus dan ia bernubuat di situ.
di ayat 67, ya, bernubuat. Nah, saudara sekalian, Elizabeth juga sebelumnya dikatakan juga dipenuhi Roh Kudus di ayat 41. Sehingga mendapat pencerahan, dan waktu Maria berkunjung dengan yang sudah hamil, dia langsung tahu bahwa ini ibu Tuanku. Maka di pasal 1 ayat 43 Elizabeth berkata, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku?" Jadi dia mengalami pencerahan, ya. Ini sesuatu yang berasal dari Roh Kudus, bukan dari manusia, dan menubuatkan hal-hal yang luar biasa. Nah, Zakaria juga demikian, ya, mengalami pencerahan dan menubuatkan hal-hal yang luar biasa, ya. Nah, nyanyian Zakaria ini memang sifatnya nubuatan, ya, yaitu memberitahukan sesuatu, ada satu pesan kebenaran dari Tuhan kepada manusia. Ini bukan nyanyian seperti manusia sekarang ciptakan, ya, orang-orang buat ini untuk kesenangan, maknanya ya untuk senang, untuk cinta dan sebagainya. Tapi nyanyian di dalam anak-anak Tuhan, iman anak-anak Tuhan itu bersifat ada pesan kebenaran yang didasarkan pada perjanjian-perjanjian lama. Ya, ini Zakaria nih, ya. Perjanjian lama. Jadi pesan Tuhan yang memprediksi sesuatu di depan ini, ya. Kalau manusia memprediksi, ya kita tidak bisa yakin karena manusia tidak tahu masa depan. Tetapi kalau Tuhan yang memberikan ini, nubuatan ini melalui Roh Kudus, berarti ini sesuatu kebenaran yang pasti akan terjadi, ya. Persis entah tentang masa lalu, masa kini atau masa depan. Tetapi yang jelas ini dari Tuhan dan ini pasti akan terjadi. Nah, kalau kita lihat nubuatan yang disampaikan melalui nyanyian Zakaria ini mengkonfirmasi sebenarnya apa yang difirmankan Tuhan sejak purbakala melalui para nabi. Makanya dia juga menyinggung hal itu. Ya, salah satunya adalah konfirmasi kepada janji Tuhan terhadap nenek moyang Israel. Mulai dari Abraham. Makanya di dalam kisah Kejadian pasal 12 itu dikatakan Tuhan itu memberkati Abraham. Tuhan berkata, "Aku memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu," kata firman Tuhan, "semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Olehmu loh, oleh Abraham dan keturunannya. Nanti di pasal 22 dari kitab eh, Kejadian ayat 18 itu dikatakan, "Oleh keturunanmu loh, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku." Ya, jadi lebih spesifik lagi. Yang tadinya olehmu, sekarang oleh keturunanmu. Nah, Paulus menjelaskan lebih detail lagi di Galatia 3:16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Nah, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, bentuknya itu bukan jamak, tapi tunggal, ya, seolah-olah yang dimaksudkan banyak orang, tapi hanya satu orang, tunggal, keturunannya, kepada keturunanmu, kata Tuhan, yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi ini sumpah janji kepada nenek moyang Israel yang terus dikonfirmasi kepada nabi-nabi sampai kepada zamannya perjanjian baru. Paulus itu langsung mengkonfirmasi secara jelas bahwa yang dimaksud dari keturunan Abraham itu adalah Yesus Kristus. Jadi dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, firman Tuhan itu tidak berubah. Janji Tuhan itu tidak berubah. Ya, janji Mesias itu tidak berubah. Meskipun itu manusianya berganti-ganti, orangnya berganti-ganti, tetapi Tuhan tidak pernah berganti. Ya, tidak ada regenerasi, ya, di pihak Tuhan. Dan kita melihat kesetiaan Tuhan luar biasa. Abraham sudah tidak ada, Ishak, Yakub, semua nabi sudah tidak ada. Tapi perjanjian Tuhan, sumpah Tuhan itu terus berlangsung sampai kepada Zakaria akhirnya melihat nanti kelahiran Mesias itu.
Maksudnya ini kita lihat Tuhan itu tidak melupakan janjinya. Sumpahnya itu. Tuhan bersumpah dan itu komitmen kesetiaan. Kalau Tuhan sudah bersumpah demi dirinya, ini bukan sesuatu yang main-main, ya ini sesuatu yang pasti terlaksana. Dan Zakaria melihat sumpah Allah, janji Allah itu diwujudkan dengan Mesias yang sudah lahir, yang sudah ada di dalam dunia ini. Dia melihat Allah itu tidak melupakan umatnya. Kondisi umatnya yang menderita, yang berada di dalam penindasan. Allah memperhatikan dan Allah berintervensi di dalam kesusahan umatnya. Maka nyanyian Zakaria itu dimulai dengan satu pujian, satu doksologi. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Ya, jadi dari mulut orang yang mengerti rencana Tuhan itu keluar kalimat doksologi, pujian kepada Tuhan. Terpujilah Allah Israel. Karena dia akan membawa kelepasan, membawa penebusan bagi umatnya yang tertindas selama ini. Kalau kita perhatikan di ayat 71, Mesias itu dikatakan akan membebaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari orang-orang yang membenci kita. Nah, kata-kata musuh-musuh kita atau orang-orang yang membenci kita, mungkin sebagian orang mengerti ini sebagai bersifat politis. Karena umat Tuhan memang berada di bawah penindasan bangsa lain, bangsa Romawi. Ya, dan bahkan dari zaman dulu mereka juga ditawan, dibuang begitu ya. Dan terakhir mereka itu diperbudak di bawah pemerintahan kerajaan Romawi. Ya, apakah itu yang Tuhan akan lakukan? Membebaskan mereka secara politis. Saudara, memang gambarannya itu musuh ya. Manusia bisa jadi musuh ya. Orang-orang yang jahat itu menjadi musuh umat Tuhan. Tapi kita harus lihat bahwa kenapa manusia itu bisa jahat. Manusia bisa menjadi musuh satu sama lain. Bisa menguasai dan juga bisa menindas satu sama lain. Saudara, orang kalau bisa membenci, bisa saling mendengki, membuat manusia berlaku jahat, berlaku kejam terhadap sesamanya, apa yang membuat manusia hari ini bisa begitu rusak, begitu saling menghancurkan seperti perang, ya, begitu menindas dan mendengki dan tidak mau mengampuni orang lain. Sudah persoalan terbesarnya itu adalah karena dosa, bukan karena masalah yang lain, saudara. Alkitab sudah menyingkapkan persoalan manusia dari sejak penciptaan manusia di Taman Eden itu, manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa dan penindasan, penderitaan, pembunuhan, iri hati, kebencian, itu semua muncul karena dosa. Maka ayat 77 di dalam nyanyian Zakaria, Mesias itu datang untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Jadi jelas ini bukan penebusan secara politis, tapi ini penebusan secara spiritual. Penindasan manusia itu di, di dasarnya atau di baliknya itu adalah kuasa dosa yang membelenggu kita, yang menindas kita, yang memperbudak kita. Dan Mesias yang dijanjikan itu adalah untuk membawa penebusan, pelepasan dari belenggu dosa. Ya, dosa siapa yang bisa mengatasinya? Tidak ada orang bisa mengatasinya. Semua orang juga menjadi budak dosa, ya. Dan Tuhanlah akhirnya yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Musuh yang membinasakan itu dosa. Tapi kuasa yang membinasakan, maut, kematian, sudah dipatahkan oleh Kristus. Sang tanduk keselamatan yang melambangkan kekuatan Allah itu membinasakan kuasa maut, kuasa dosa. Nah, saudara, tanduk keselamatan yang disebut-sebut di ayat 69 itu menunjukkan kemenangan Kristus dalam pertempuran melawan dosa. Nah, Lukas mencatat nyanyian ini dan untuk kita pembaca hari ini, orang-orang non-Yahudi ya yang menjadi target tulisan Injil Lukas ini, termasuk kita juga. Supaya kita itu mengetahui bahwa Allah itu setia pada janji-janjinya.
untuk mengatasi dosa manusia. Tuhan sudah janji di Kejadian pasal-pasal awal akan ada keturunan perempuan yang meremukkan kepala si ular. Janji itu sudah diberikan dan terus Tuhan setia mewartakan janji itu melalui nabi-nabi Tuhan sampai akhirnya diwujudkan 2000 tahun yang lalu dengan kelahiran Yesus Kristus. Mesias itu dijanjikan membawa kelepasan dari dosa melalui Injil. Kuasa Injil yang bekerja membawa kelepasan demi kelepasan atas dosa. Sudah kita pun yang sudah di dalam Kristus, kita pun masih bergumul bukan di dalam dosa-dosa tertentu. Dan kita terus perlu Injil, menghidupi Injil itu. Supaya sisa-sisa dosa, tubuh yang lemah ini, kedagingan ini, terus boleh mati dan terus boleh mengecil di dalam diri kita. Kita terus mengerjakan keselamatan kita. Terus diproses di dalam sanctification pengudusan kita. Supaya kita itu makin disucikan oleh Tuhan. Kedagingan kita juga masih bisa dimanfaatkan dan dicobai oleh si iblis. Ya, kita masih bisa bergumul dan jatuh dalam dosa. Ya, masih ada yang sulit meninggalkan kecanduan, sulit mengampuni orang, yang terus punya kebiasaan berbohong, kebiasaan bertindak kasar ya di dalam rumah tangga dan sebagainya, Saudara. Ya, ini kita pun masih berjuang dengan tubuh eh, duniawi kita yang lemah seperti ini. Bagaimana dengan nasib mereka yang belum mengenal Tuhan, Saudara? Kehidupan mereka sangat memprihatinkan. Dosa itu mengikat mereka sehingga tidak ada kebebasan dan tidak bisa tidak berbuat dosa. Dan akhir dari mereka itu sangat mengerikan. Itu kebinasaan, Saudara. Kalau jika tidak membuka hati, terima Tuhan Yesus sebagai Mesias, juru selamat yang dijanjikan, tidak ada harapan untuk mereka. Akhirnya jelas kebinasaan kekal, Saudara. Tetapi kita bersyukur Yesus datang membebaskan manusia dari dosa, membebaskan manusia dari kebinasaan, dan memberi hidup yang kekal. Hadiah kehidupan kekal melalui iman kepada Yesus Kristus, Saudara. Sudah ini yang diperlukan oleh manusia yang terbelenggu, yang ditindas oleh dosa. Dan Tuhan memberikan kebebasan. Ya, Tuhan memberikan kehidupan ganti kematian akibat dosa ini. Rencana Tuhan dan rencana kehidupan. Rencana persekutuan, hidup bersekutu dengan Tuhan selama-lamanya. Maka Dia menebus kita dari kematian supaya kita hidup bersekutu dengan Tuhan selama-lamanya di dalam langit baru dan bumi baru. Kuasa maut dosa sekali lagi telah dipatahkan. Dan kita sekarang menjadi bagian. Kehidupan kekal itu bagian kita. Persekutuan dengan Tuhan selama-lamanya itu menjadi bagian kita. Nah, saudara, melalui nyanyian Zakaria ini, kita lihat betapa besar dan luar biasanya rencana Tuhan menyelamatkan kita dari dosa. Betapa pentingnya bagi kita untuk tetap pegang teguh janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Kedatangan Kristus yang pertama sudah digenapi, yang sudah dijanjikan dari sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi, sekarang sudah digenapi. Dan janji Tuhan kepada rasul-rasul bahwa Ia akan datang kembali lagi. Saya yakin ini pun tidak gagal. Dan Tuhan akan menggenapinya. Rencana Tuhan ini akan terlaksana. Maka kita sedang hidup di dalam masa menantikan janji-janji Tuhan ke depan. Dan yang terbesar dari semua itu adalah Dia datang kembali untuk menjemput kita. Ini pasti akan terjadi. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi mari kita yang hidup di masa menanti kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali. Kita kerjakan keselamatan kita. Kita hidupi anugerah Tuhan. Hargai anugerah Tuhan dalam hidup kita. Lebih sungguh-sungguh lagi beribadah. Menyembah Tuhan di dalam kebenaran, kekudusan, dan keberanian dikatakan. Melayani Tuhan ya sambil menanti Dia kembali kepada kita. Seperti Zakaria menyadari bahwa miliknya itu, anak yang lahir itu, yang sangat berharga, yang lahir di masa tua itu adalah alat di tangan Tuhan. Itu bukan semata-mata untuk dia pribadi, tapi anak itu dipersiapkan bagian dari rencana Tuhan
bagian dari pelayanan Tuhan, yaitu membawa orang kepada Kristus, membuka jalan supaya orang berjumpa dengan Mesias itu. Kiranya kita juga dipakai Tuhan, saudara, seperti Yohanes Pembaptis. Apapun yang kita punya, kita ini boleh dipakai Tuhan untuk menjadi jalan orang bertemu dengan Tuhan. Kita itu menjadi pembuka jalan, orang itu bisa menerima keselamatan. Jangan menjadi orang yang menghambat orang lain untuk mengenal Tuhan. Jangan menjadi orang yang menutup jalan bagi orang lain untuk mengenal Tuhan. Tapi menjadi orang yang membuka jalan, mempersiapkan orang boleh berjumpa dan bertemu dengan Yesus. Itulah kelahiran Yohanes Pembaptis. Itulah nyanyian dari Zakaria. Ada Mesias yang datang dan orang boleh berjumpa dengan Mesias itu. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.